Menjadi ibu kota negara yang tumbuh dan berkembang dengan segala modernisasinya, Jakarta membutuhkan ruang terbuka hijau yang bermanfaat sebagai oase kesejukan. Kehadiran ruang terbuka hijau berperan sebagai paru-paru bagi kota. Kini, Jakarta juga memiliki beragam ruang terbuka hijau berkonsep taman yang ikonik, serta menjadi landmark Jakarta sebagai kota yang memperhatikan estetika dalam penataan kota. Taman Lapangan Banteng di Sawah Besar, Jakarta Pusat menjadi contoh telah bertransformasinya sebuah kawasan monumen menjadi RTH dengan konsep taman wisata. Taman yang berdiri di atas lahan seluas 5,2 hektar ini memiliki tampilan yang jauh lebih modern dan tertata. Selain Taman Lapangan Banteng, ada juga ruang terbuka hijau di tepian Waduk Pluit yang berdiri di atas lahan seluas 10 hektar dan kini telah menjadi taman yang memiliki sarana rekreasi bagi masyarakat di wilayah Jakarta Utara. Ribunya pepohonan, sarana olahraga dan hobi, arena permainan anak dimanfaatkan oleh banyak pengunjung yang datang ke lokasi ini. Siapa mengira Taman Waduk Pluit yang diresmikan pada tahun 2013 lalu bisa menjadi wahana rekreasi bagi masyarakat sekaligus menjadi tempat asri yang teduh. Untuk pernapasan udara manusia juga bagus. Untuk menghirup daripada kayak kita banyak polusi, nyari tempat, aduh enaknya di mana nih? Yang deket, yang terjangkau. Transformasi taman-taman di Jakarta yang berorientasi kepada pemanfaatan lahan juga tercermin dari hadirnya sejumlah ruang terbuka hijau yang tidak hanya sebagai penghias kota yang pasif, namun juga aktif. Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Jakarta, Yayat Supriyatna, menjelaskan terkait pentingnya ketersediaan ruang terbuka hijau di Jakarta. Kalau fungsi sosial untuk ruang interaksi, ruang membangun kohesi sosial, membangun kepedulian sosial, membangun kebersamaan, untuk kesehatan, untuk olahraga, ya kan, untuk pemakaman kalau diperlukan, ya kan, untuk ekonomi bukan tidak boleh jadi ruang komersial, boleh. Taman ikonik di Jakarta lainnya adalah ruang terbuka hijau dan ruang publik terpadu ramah anak Kalijodo yang juga menjadi contoh di mana segala elemen yang disebutkan oleh pengamat tata kota Yayat Supriyatna sebagai RTH yang menjalankan perannya sebagai ruang ketiga bagi warga Jakarta. RTH dan RPTRA Kalijodo adalah sebuah ruang publik yang pertama kali diresmikan pada 22 Februari 2017 dengan luasan total 6.957 meter persegi. Di mana di tempat ini terdapat berbagai fasilitas yang bisa digunakan oleh publik secara luas, mulai dari arena permainan anak, aula, pujasera, hingga skatepark. Karena ini kan fasilitas umum ya, dan banyak dikunjungi mungkin masyarakat lingkungan terdekat lah. Ya, jadi pasti otomatis pada berdatangan ke sini, dan di sini ada senam dan jadi sarana olahraga juga. Kalau di Kalijodo ini tiap minggu itu hampir ada karena memang tempat rutin kita. Tapi sebenarnya tiap hari juga ada, cuman biasanya itu sore. Kalau siang kan panas di sini. Ya. Gitu. Oh ya, ini kan ya, kita betul. dari pertama kali diresmikan kita udah di sini jadi home base. Jadi home base. Iya, jadi Seiring berjalannya waktu, pemanfaatan skatepark Kalijodo juga bisa menjadi tempat lahirnya sejumlah talenta-talenta dalam skateboarding yang juga sudah mengikuti beragam kejuaraan mulai tingkat provinsi, nasional, hingga internasional. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan, ketersediaan ruang terbuka hijau memiliki beragam fungsi yang positif bagi kota Jakarta. Hal ini pula yang melatar belakangi Heru Budi Hartono untuk terus berpartisipasi dalam melakukan penataan terhadap sejumlah RTH dan lahan di wilayah DKI Jakarta untuk tetap asri dan semakin hijau sejak awal masa kepemimpinannya. RT ini kan pertama bisa untuk berkomunikasi, bisa untuk kegiatan tadi, misalnya skala kecil mengentaskan stunting, bisa juga untuk kegiatan ibu-ibu, kegiatan ngajar-mengajar PAUD. Contohnya misalnya di Kalijodo itu, waktu ketika saya dengan Kepala Dinas Taman ke sana, manfaatnya bukan itu saja. Ada orang berinteraksi olahraga di sana ada UMKM tumbuh. Heru pun menambahkan,
bahwa Jakarta juga akan terus berpartisipasi dalam aksi penghijauan sebagai langkah nyata dalam keikutsertaan Jakarta yang mendukung target net zero emission pada 2060 mendatang. Sedangkan untuk jangka pendek, penghijauan Jakarta juga dilakukan di sejumlah jalur hijau yang berada di jalan-jalan protokol, taman, dan zona hijau lainnya untuk mendukung diselenggarakannya KTT ASEAN ke-43 2023, di mana Jakarta hadir sebagai tuan rumah agar tercipta ciri khas dan estetika kota yang menjadi cerminan tersedianya ruang ketiga bagi warga Jakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.